Welcome back to my channel. Oke guys, kali ini ada di Makassar dan ini sudah 1 minggu ya di Makassar, ikut kegiatan dan ya memang tidak sempat selama ini untuk ngevlog karena kegiatan banyak sekali, padat sekali, dan ada begitu banyak tugas juga yang kita buat. Jadi ya gitulah. Akhirnya malam ini akan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh GKII Parosia, dan ini undangan untuk kita ikuti kegiatan karena tadi pagi ibadah, lalu mereka katakan bahwa malam ini akan ada ulang tahun GKII Parosia yang ke-87 tahun ya, jadi kita akan ke sana dan ikuti perjalanan kita bersama-sama dengan jemaat GKII Parosia dan juga undangan tentunya. Ayo ikuti. Di dalam suasana yang penuh sukacita dan kebahagiaan, di dalam memperingati Tuhan 87 tahun berdirinya Gereja Kingdom Angel Parosia Makassar. Tuhan, kami bersyukur karena kami melihat di dalam perjalanan ini Tuhan yang cukup panjang Tuhan, berkat-berkat telah tercurah bagi gereja, bagi setiap umat-Mu ya Tuhan, sehingga boleh menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam sepanjang hidup ini, sehingga tiap-tiap umat Allah boleh merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhan mulai pelindungmu. Dari gonjang semesta, Tuhan mulai pelindungmu. Siang malam terang, Tuhan mulai pelindungmu. Percaya takut mulanya, Tuhan mulai pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh resah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tak berhenti. Dan biar badai menyerang, Tuhan mulai melindungi. Dan biar badai menyerang, Tuhan mulai melindungimu. Kau kan tetap berpau, Tuhan mulai melindungi. Karena Rabbmu
kehadiran yang berdampak, memberikan suatu panggilan kembali bahwa Gereja Evangelii Indonesia, Jemaat Parousia ini sudah memberi dampak yang besar ke seluruh Indonesia, dan hari ini mau kembali menyemangati jemaat agar kehadiran mereka tetap berdampak bagi keluarga, bagi kota Makassar, dan bagi Indonesia. Suatu hal dilakukan itu nyata sebelumnya. Manusia memiliki berbagai macam kemampuan yang bisa menghasilkan dampak. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Apa yang dapat diberikannya sehingga kehadirannya itu berdampak? Drama ini menggambarkan tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki manusia sehingga kehadirannya berdampak. Aku adalah pengetahuan. Aku muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kehadiranku berdampak karena aku bisa membuat mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Otomatis, aku pasti akan tahu lebih dahulu dari yang lainnya. Manusia sangat bahagia memiliki aku karena aku digunakan selama manusia itu hidup. Jika tidak ada aku, maka manusia itu tidak berguna. Jika aku berkembang semakin baik, maka aku yang diandalkan manusia untuk memimpin semua aspek kehidupan manusia. Aku adalah iman. Tugasku biasanya dipakai untuk mendoakan orang-orang, entah itu dia sakit atau mengalami kesulitan. Dengan aku, orang-orang sakit bisa disembuhkan dan orang-orang yang merasa kesulitan bisa merasa mudah. Manusia sangat bahagia memiliki aku. Orang-orang lain menganggap manusia yang memiliki aku pasti adalah orang yang taat kepada perintah Allah, dan itu adalah benar. Aku adalah bijaksana. Keberadaanku harus di tengah-tengah orang yang bebal, penuh dengan amarah, dan lain sebagainya. Tugasku meredakan amarah mereka, sehingga mereka bisa berpikiran panjang. Aku biasa digunakan dalam mengambil keputusan. Jika tidak ada aku, semua akan menjadi berantakan. Aku bisa digunakan dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Jika tidak ada aku, keadaan manusia akan menjadi bobrok. Aku adalah kebaikan. Jika manusia memiliki materi yang lebih, dengan aku, manusia itu akan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jika tidak ada aku, manusia itu akan hidup dengan rasa pelit dan ia tidak akan tenang karena merasa tidak pernah cukup. Aku digunakan agar manusia bisa menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Semua hal ini adalah yang dimiliki oleh manusia. Mereka memberikan dampak yang sangat positif. Jika memiliki mereka, hidup terasa lebih sempurna bagi manusia. Tetapi, seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, dan berumurnya dunia, keempat hal ini ternyata belum cukup bagi manusia. Mereka akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Hingga akhirnya, persaingan yang tidak sehat terjadi di antara mereka. Mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul. Karena merasa kurang,
Akhirnya, mereka membuat manusia menjadi seorang yang pemarah, cemburu, dan egois. Cenderung mereka mementingkan diri sendiri. Aku adalah kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu tulus dalam memberi pertolongan dan tidak meminta imbalan. Aku tidak menuntut pujian dan penghargaan, tetapi yang menjadi prioritasku ialah menjalankan kasih itu. Manusia sangat bahagia jika memiliki aku, karena dia sudah merasakan kasih Kristus dalam hidupnya. Aku tidak mengharapkan apapun, karena kasih sudah sangat cukup bagi manusia. Sangat baik bagi manusia jika ia memiliki pengetahuan, iman, bijaksana, kebaikan, tetapi jika tidak berlandaskan kasih, maka itu akan menjadi hal yang tidak berguna. Seperti Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Menggunakan keempat hal ini untuk memberikan dampak adalah baik, tetapi utamakan kasih agar dapat memberikan dampak yang sesungguhnya. Karena tujuan kasih bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi agar semua orang yang ada di sekitarnya merasakan kasih Kristus juga. Mari jemaat Tuhan, kehadiran yang berdampak membutuhkan kasih untuk memberi dampak yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati.
layak menerimanya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, berbuat baik, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. For you are great, for you are great, you the miracle so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you the miracle so great, there is no one else like you, there is no one else like you. Sekali lagi kita katakan sebab kau besar, sebab kau besar, ajaib, tiada yang sepertimu, tiada seperti yang kau besar, perbuatan ini yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini, khususnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahun 1966, Gereja Kemah Injil Indonesia Makassar yang terletak di Jalan Gunung Merapi dipindahkan ke Sungai Limboto nomor 48 di sebuah gedung bekas gereja Katolik yang dibeli tahun 1963 untuk dijadikan tempat ibadah. Setelah dipugar, pemakaiannya diresmikan oleh pendeta F.L. Kamasi tahun 1966. Tahun 1991, berdasarkan keputusan rapat tahunan jemaat tanggal 15 Juni 1991, Gereja Kemah Injil Indonesia Makassar diberi nama Jemaat Gereja Kemah Injil Parosia Ujung Pandang. Sampai sekarang, pendeta Erna Katrin Otang Sepadang Ken. Demikian sejarah singkat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Parosia. Jemaat harus tahu sejarah dan jangan pernah melupakan sejarah. Tuhan memberkati. Happy birthday. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Saya minta kiranya Bapak, Ibu sekalian untuk dapat merapat agak masuk lagi Pak. Dan juga
pada malam hari ini kami telah selesai dalam rangka perayaan HUT GKI Parusia di Jemaat di Makassar. Kami sangat bersyukur kami dapat melewati dengan baik, semua acara terlaksana dengan baik. Amin. Ini. Ya, ikut kegiatan HUT GKI Parusia ke 87. Ramai. Sukses terus GKI Parusia. Tuhan memberkati dalam pelayanan. Higit. Halo, bukan cuma halo. Terus apa? Aku ngomong apa nih? Sembarang kok. Sembarang. Happy birthday GKI Parusia Makassar, Tuhan memberkati. Sip. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Manusia. Bangkit dan merdeka, Pak. Inspirasinya guys. Dan sekarang udah selesai. Thank you. Hai guys, sekarang ya. Ada foto di situ. Kami baru selesai ibadah guys. Ibadah apa? Ibadah HUT GKI Parusia. Selamat ulang tahun yang ke-87 GKI Parusia. Semoga gereja ini akan terus diberkati dan sukses untuk pembangunan imannya, juga pembangunan untuk gereja Parusia lantai 2. Kita doakan supaya tahun ini selesai. Selamat ulang tahun kepada GKI Parusia Makassar yang ke-87 tahun. Semoga semakin sukses. Happy birthday buat GKI Parusia yang ke-87. Semoga menjadi gereja yang terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dan menjadi gereja yang berdampak. Selamat ulang tahun buat GKI Parusia yang ke-87. Biarlah di usia yang ke-87 ini GKI Parusia semakin berdampak di wilayah Makassar, bukan cuma wilayah Makassar tetapi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-87 kepada Gereja Kemahinjilan Indonesia Jemaat Parusia Makassar. Kiranya di ulang tahun yang ke-87 gereja dan seluruh anggota jemaat serta pekerja dapat melaksanakan tugas dengan baik, bertumbuh di dalam Tuhan, dan gereja menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Salam. Oke guys, kami lagi di tempat ini. Apa nama tempat nih? Apa nama tempatnya? Saraba. Iya, Tempat Namanya Saraba. Oh ya, Saraba tempat. Cereka. Buat video. Selamat Sungai Cereka. Saraba Sungai Cereka.